Saudara seperti yang terkasih, sebelum mengawali perayaan Ekaristi kita, mari kita bersama-sama berdoa doa malaikat Tuhan. Maria terima kabar dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria terima kabar dari malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, anak kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ini hamba Tuhan, jadikan sajaku berperkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sang Sabda telah menjadi manusia, yang tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa dari malaikat, Kau mengetahui Yesus Kristus Putra-Mu telah menerima manusia. Kurangkan amatmu dan hati kami, supaya dalam sengsara dan salibnya kami juga kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dia Tuhan dan Pengantar kami. Amin. Dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kristus telah memerdekakan kita agar kita benar-benar merdeka. Karena itu berdirilah teguh, jangan lagi tunduk di bawah perhambaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana diperdengarkan dalam antifon pembukaan tadi, kita disadarkan, kita diteguhkan bahwa kita ini ada anak-anak yang lahir dari Kristus yang telah memerdekakan kita. Maka kita diajak sebagai orang yang merdeka adalah Kristus untuk senantiasa teguh, senantiasa setia kepada Allah, tidak tunduk kepada perhambaan atau kedagingan. Mari kita menghormati dengan hati yang penuh syukur, supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang layak disebut merdeka dalam Kristus. Mari kita menyatukan pula apa yang menjadi doa-doa kita dalam perayaan ini, yang secara khusus dipersembahkan doa dalam perayaan ini untuk ungkapan syukur atas rahmat kasih Allah, penyertaan Allah di dalam kehidupan membangun keluarga dari Tarsisius Wati dan juga Elizabeth Christina Sumarsih yang merayakan natalnya yang ke-45. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesetiaan dalam membina keluarga bagi kedua saudara kita ini. Dan kita awali perayaan ini dengan mengakui akan segala keraguan dan dosa-dosa kita, supaya kita layak pantas mengikuti perayaan penyelamatan ini. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara saya, supaya mendoakan saya
kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang marahi malaikat berbelas kasih mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber segala harapan, berilah kiranya kami tanda kehidupan dalam diri Yesus Putra Manusia. Semoga hidup dan wafatnya membangkitkan hidup baru, penuh kekuatan dan harapan. Semoga penyataan pula dan kasih setiamu senantiasa memenuhi keluarga Tarsius Yuswardi dan Elizabeth Christina Sumarsi. Demi Yesus Kristus Putra Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama dengan Tiga dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia. Saudara-saudara, ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan secara biasa, sedangkan anak dari perempuan yang merdeka itu berdasarkan janji. Ini merupakan suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu melambangkan kedua perjanjian Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai, dan mereka anak perhambaan itulah Hagar. Tetapi yang lain adalah Yerusalem surgawi, yaitu perempuan yang merdeka, itu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah, hai wanita mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dan bersorak-sorailah, hai wanita yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab wanita yang tidak bersuami akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak dari perempuan hamba, melainkan dari perempuan yang merdeka. Sebab Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita betul-betul merdeka. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan tunduk lagi di bawah perhambaan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur bacaan. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Terberkatilah nama
Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengurumuni Dia. Angkatan ini angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka takkan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula Putra Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat ketika mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak-Ibu saudara, saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai dalam pengantar tadi mengawali perayaan ini diperdengarkan ataupun membuka yang menyadarkan kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang merdeka. Kemerdekaan kita yang sejati adalah kemerdekaan yang kita peroleh karena kemurahan dan kebaikan Allah melalui Kristus. Karena Kristuslah yang memerdekakan kita semua. Di tengah kerapuhan dan kelemahan kita, hidup kita ini dibaharui dan ditebus oleh Kristus dalam salib dan penderitaan yang dialami oleh Kristus. Maka bagi saudara-saudara yang terkasih, marilah kita syukuri sungguh anugerah ini, karena kita dilahirkan bukan dari perhambaan tetapi dari sesuatu yang memerdekakan kita, bukan dari kedagingan tetapi dari kasih Allah melalui Kristus. Sebuah anugerah yang tentu saja mengajak kita semua selalu bersyukur untuk membangun rasa syukur itu secara lebih dalam, seperti yang diajarkan oleh Santo Paulus dalam bacaan hari ini. Dia mengajak kita semua untuk bangga, berdiri teguh, bersyukur, berdiri teguh, bangga. Namun juga kebanggaan itu perlu diwujudkan dalam hidup yang nyata melalui semangat kita untuk tidak tunduk kepada perhambaan yang sifatnya lebih kedagingan, tetapi kita diajak seperti dalam bacaan Injil yang diingatkan Yesus juga melalui cerita Yunus. Salah satu tanda merdeka bukan berarti merdeka sesuka-sukanya, tidak tahu, tidak sadar bahwa tetap juga kadang-kadang kita masih memakai ciri manusiawinya yang ini kadang-kadang menjebak kita sehingga sering mudah menjauh dari Kristus sendiri yang memerdekakan kita. Maka salah satu ungkapan syukur dan juga tanda itu digambarkan Injil dengan semangat bertobat dan mendengarkan Kristus, di mana Kristus itu lebih besar daripada Nabi Yunus. Yang hadir di dalam manusia Yesus yang memerdekakan kita dan lebih besar dari itu. Maka semangat bertobat terus-menerus ini menjadi salah satu semangat kita untuk tetap bersatu dengan yang memerdekakan kita, yang membuat kita tidak lalu dikuasai oleh perhambaan tetapi berada dalam kesatuan. Karena ketika kita jatuh, kita kembali kepada yang sejati, yaitu yang memerdekakan kita, yaitu Kristus sendiri. Dan kebiasaan terus-menerus membuka hati mendengarkan sabda Tuhan. Semoga semangat itu juga senantiasa hidup dalam diri kita, yaitu bertobat dan
sejenak kita memohon rahmat-Nya, supaya rasa syukur kita semakin bertumbuh terus dan jadi diri kita sebagai orang yang merdeka, senantiasa terus hidup. Dan semangat Tuhan, mendengarkan Tuhan menjadi cara kita untuk senantiasa bersatu dengan yang memerdekakan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lanjutkan melayani kita memasuki persiapan persembahan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebagai kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah dari buah anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku supaya apa yang menjadi persembahanku dan persembahanmu, terlebih ungkapan rasa syukur atas pernyataan Tuhan dalam ikatan perkawinan kudus Bapak Narsis Siswati dan Ibu Elisabeth Justina Sumarsih yang merayakan 45 tahun perkawinannya, semuanya ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami sumber kehidupan, kiranya roti anggur ini menjadi tanda kehidupan. Berkat Yesus Putra terkasih yang telah wafat, bangkit dan naik ke surga, dan kini hidup dan berkuasa sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguhlah sepantasnya ya Bapa yang kudus Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab dengan pengantaraan Putra-Mu terkasih, Engkau bukan saja menciptakan manusia, melainkan juga rela menebusnya dengan penuh kasih sayang. Maka sungguh wajarlah segala ciptaan mengabdi Engkau. Sungguh layaklah seluruh umat yang telah Engkau tebus memuji Engkau, dan semua orang kudus menghormati Engkau. Maka kami pun meluhurkan Engkau bersama para malaikat dengan berseru, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Bapa yang Maha Kudus, sebagai tanda terima kasih kami membawa persembahan kepadamu. Sudilah kuduskan persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Yesus Kristus Putra-Mu terkasih. Sebab pada malam sebelum wafatnya, Yesus mengadakan perjamuan bersama para rasulnya, yang mengambil roti dan mengucap syukur kepadamu,
Lalu ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Ya, Tuhan. Pada akhir perjamuan ia mengambil piala berisi anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Darah Kristus. Ya Bapa besar Yesus, itulah yang sekarang kami lakukan dalam perayaan Ekaristi ini. Dengan mempersembahkan roti kehidupan dan piala keselamatan, kami mewartakan kepada kebangkitan Yesus Kristus. Ia telah membimbing kami kepadamu, maka terimalah kami bersama Dia. Suatu misteri iman kita, Tuhan menebus dunia dengan salib dan kebangkitanmu. Engkau membebaskan manusia, selamatkanlah kami umatmu. Ya Bapa, begitu besar kasih-Mu kepada kami, izinkan kami ikut serta dalam perjamuan-Mu, dan utuslah Roh Kudus memenuhi hati kami, supaya kami yang menyambut tubuh dan darah Putra-Mu menjadi sehati dan sejiwa. Tuhan, ingatlah selalu akan orang-orang yang kami doakan dan kami kasihi. Akan Bapak Suci kami Paus Fransiskus dan Uskup kami Robertus. Akan orang tua, sanak saudara dan para sahabat. Akan mereka yang telah meninggalkan dunia ini dan beristirahat dalam damai. Ingatlah akan semua orang yang menderita sengsara dan berduka cita. Berkatilah umat Kristiani yang tersebar di mana-mana, dan berkatilah seluruh umat manusia. Ya Bapa, menyaksikan semua yang mengerjakan bagi kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, kami sangat kagum dan memuji Dikau. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita sempurna dan kita satukan apa itu yang menjadi doa kita, dan ungkapan syukur atas rahmat berkah yang ke-45 atas Siswati dan Isabel Kristina Sumarsi dalam doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan biasakan masuk dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami nanti intinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus juga bersabda kepada para saudara yang kutinggalkan bagimu dan yang kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersama. Anak domba Allah.
Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Berbahagia kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Semoga tubuh Kristus akan kita sambut antara kita dan tubuh kita sampai kehidupan yang kekal. Hati kudus Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati. Hati kudus Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati. Hati kudus Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati. Bapak dan saudara-saudara yang dikasih, mari kita juga mohon doa dari Ibu kita semua, Ibu Maria, dari bentuk hidup kita, untuk pelancaran pembangunan gereja kita, dan juga demi berakhirnya masa pandemi ini. Kita mohon doa dari Ibu kita semua. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebebasan sejati, kami bersyukur atas tanda putra-Mu yang menjadi keselamatan kami, yang telah memerdekakan hidup kami. Kami mohon, singkirkanlah segala rasa takut cemas dari kehidupan, dan semoga kami dapat mengimani Engkau, Tuhan kehidupan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, seluruh hidup kita, keluarga kita, apa yang kita doakan, hidup kita senantiasa dinaungi, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang demikian perayaan kasih kita sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus mengatakan